1.600 karyawannya. Jadi begitu saya masuk, saya bawa duit nih 40 miliar, masuk nih ke perusahaan nih, bang, EGS namanya, dengan izin Allah pemiliknya soleh, subhanallah. Saya dibolehin masuk, terus bayar sahamnya nyicil sampai 120 bulan. Jadi satu bulannya 325 juta kurang lebih. Minta doa supaya nanti. Kayaknya nggak ada sih peran Yusuf Mansur di sana gitu. Tapi memang secara logika nggak ada perusahaan goblok yang besar seperti itu, yang segoblok itu, yang mau menerima investasi dicicil selama 10 tahun gitu. Sementara inflasi Indonesia itu ya, inflasi rupiahnya maupun inflasi kayak harga-harga barangnya itu nggak rasional dengan dicicil 10 tahun dengan cicilan 350 juta gitu ya, agak aneh gitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tipdi. Ya teman-teman, ini tentang stand up comedy atau agul kalau bahasa Sunda, sombong kalau bahasa Indonesia mungkin belagu bahasa Jakarta Betawi gitu ya. Nah, ini tentang kesombongan Yusuf Mansur biasa gitu ya. Nah, dia bilang dari video yang nanti saya perlihatkan teman-teman. Tapi ini cuma hiburan ya teman-teman, karena memang banyak sekali yang ocehan-ocehan Yusuf Mansur yang sebenarnya kayak yang menghibur kita sebenarnya, cuma dihadirkannya di tempat kayak pengajian kayak gitu sehingga kadang menyesatkan gitu. Jadi ya, tapi ya anggaplah ini hiburan teman-teman. Kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk check it out. Saya kan ngomong selama ini ya San, ngomong selama ini tentang satu rumah sakit tuh yang kita akan akuisisi. Subhanallah, saya baru sadar tuh, kemarin kan kita ngakuisisi Pak, kita ngakuisisi ikut naruh saham di perusahaan cleaning service, 1.600 karyawannya. Jadi begitu saya masuk, saya bawa duit nih 40 miliar, masuk nih ke perusahaan nih, bang, EGS namanya, dengan izin Allah pemiliknya soleh, subhanallah. Saya dibolehin masuk, terus bayar sahamnya nyicil sampai 120 bulan. Jadi satu bulannya 325 juta kurang lebih. Minta doa supaya nanti ya bisa selesai lebih cepat. Nah, salah satu kliennya ternyata rumah sakit yang saya gadang-gadang akan saya beli, akan umat Islam beli. Kan ada satu rumah sakit nih yang bukan bernama nama kita, malah cenderung namanya nama yang lain. Tapi saya ngajarin tentang Indonesiana, tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ayo bismillah kita bareng-bareng. Kalau saya sebut nama rumah sakitnya, wah menggurita Pak. Kelihatannya nggak mungkin kita beli balik tuh rumah sakit. Tapi saya jatuhin omongan, kemana-mana saya omong, udah nanti kita ganti tuh rumah sakit menjadi Sulaiman Hospital. Namanya mirip-mirip. Ada yang paham nama rumah sakitnya apa? Tapi saya bilang kita akan ganti nanti menjadi Sulaiman Hospital. Saudara tahu, di antara list cleaning service klien perusahaan yang saya beli dengan izin Allah 40% saham, ternyata perusahaan cleaning service kami ini, perusahaan cleaning service kita ini, subhanallah, di antara kliennya adalah rumah sakit itu. Security sistemnya sama cleaning service-nya itu ditangani nama perusahaan yang saya ada di dalamnya. Artinya apa? Itu tanda gitu loh. Jatuhin aja omongan dulu, ntar dideketin nama Allah. Siapa yang mau jadi menteri di kabinet saya nanti? Nah, ada yang telat nih, ngacungnya telat, mikir dulu maksudnya apa itu gitu. Saya ulangi. Siapa yang mau jadi menteri di kabinet saya? Oh itu cakep itu. Tapi yang cakep itu, yang ngacungnya nggak gitu. Saya lagi nunggu siapa yang mau jadi wapresnya saya gitu. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, ini saya sebenarnya saya penasaran ini sebenarnya bener nggak sih gitu ya.
Nah, saya coba konfirmasi ke EGS itu, di sana itu apakah benar Yusuf Mansur berinvestasi di sana atau tidak. Nah, tapi sementara itu saya belum punya jawaban mereka pasti gimana karena memang bukan bagian dari sana. Nah, cuma saya coba telusuri lagi dari kedudukan hukum dan lain-lain gitu ya, karena ini udah menjadi grup besar PT ini, sehingga saya nggak tahu masuknya Yusuf Mansur dari mana gitu ya. Nah, cuma ini analogi dalam konteks perusahaan ya. Nah, kalau sampai saat ini saya nggak menemukan Yusuf Mansur apakah sudah masuk ke sana atau belum, itu sebenarnya ya wajar kalau misalkan Yusuf Mansur, misalkan ini ngomong 2017, terus dia itu katanya 120 bulan dicicilnya gitu ya, katanya masuk di cicilan segitu, sehingga 10 tahun kemudian baru dia punya saham secara otentik gitu ya. Nah, sebenarnya agak aneh kalau ini sistem investasinya saya nggak tahu apakah private placement, apakah terbuka atau gimana. Yang jelas ya nggak terbuka kalau misalkan saya lihat dari perusahaannya gitu ya. Memang mereka grup, tapi kalau saya lihat di sini, jadi mereka bukan perusahaan yang TBK gitu. Jadi bukan yang apa ya, yang bisa ngambil uang dari masyarakat begitu aja. Saya nggak tahu sih apakah udah TBK atau belum sekarang. Cuma memang kalau dilihat dari sini kayaknya sih belum gitu ya, karena mereka pakai grup sendiri. Jadi bikin satu perusahaan yang kompleks, yang besar gitu. Tapi kalau melihat cara bicara Yusuf Mansur itu, ya itu memang dia membayar secara mencicil, itu dalam artian dia itu investasi langsung kepada perusahaan tersebut. Makanya disebutnya diperbolehkan masuk gitu ya. Kalau misalkan TBK kan mungkin dengan mudah gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah perusahaan goblok mana yang sudah sangat besar itu mau menerima investasi dicicil selama 10 tahun. Kan nggak ada gitu. Kan goblok kayak gitu. Kayak seolah-olah kayak nggak ada orang yang bisa berinvestasi di sana besar gitu. Sementara perusahaan ini udah kapitalnya sudah besar, terus karyawannya udah banyak, dan dia juga melakukan treatment kepada karyawannya yang sangat bagus kayak gitu ya. Misalkan ada yang diajak umroh apalah kayak gitu kalau lihat dari videonya teman-teman, atau lihat dari gambarnya gitu ya. Jadi logika sederhananya itu nggak masuk akal Yusuf Mansur ke sana dengan pola mencicil seperti itu gitu. Atau mungkin Yusuf Mansur baru ngomong, itu kan baru ngomong gitu, baru kayak gitu, tapi udah diomong. Kan mungkin kayak gitu, mungkin ya saya nggak tahu ya pikiran Yusuf Mansur seperti apa. Tapi sampai ini kan di 2023 kalau saya lihat dari videonya itu teman-teman ya, itu sekitar 2017 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi anggaplah seperti itu. Ya harusnya sudah berjalan sekian tahun ya, harusnya mungkin sekitar 6 tahun, harusnya hampir memenuhi. Tapi kalau misalkan saya lihat di sini, kayaknya nggak ada sih peran Yusuf Mansur di sana gitu. Tapi memang secara logika nggak ada perusahaan goblok yang besar seperti itu, yang segoblok itu, yang mau menerima investasi dicicil selama 10 tahun gitu. Sementara inflasi Indonesia itu ya, inflasi rupiahnya maupun inflasi kayak harga-harga barangnya itu nggak rasional dengan dicicil 10 tahun dengan cicilan 350 juta gitu ya, agak aneh gitu ya. Nah, tapi teman-teman yang jadi lucunya bukan itu. Ya itu memang, maksudnya itu memang kalau saya sebagai perusahaan ya saya goblok gitu kalau mau menerima kayak gitu. Tapi ya bukan itu. Intinya adalah agak aneh gitu ya kalau ada pernyataan seperti ini di publik gitu. Karena terkesan membodohi masyarakat gitu. Ya intinya dia memang angkuh ngomong dia hebat gitu ya, bisa masuk perusahaan seperti itu dengan cara mencicil 10 tahun, tapi kelihatannya perusahaan ini jadi kelihatan goblok gitu sepertinya, seperti itu. Nah, terus ini bukan soal spiritual atau enggak, tapi pakai logika dasarnya ini ya. Nah, teman-teman, ketika yang tadi ngobrol, kalau tuh yang diomongin itu adalah Siloam adalah perusahaan TBK. Artinya sampai kapanpun Yusuf Mansur itu tidak akan bisa menjadi pemilik PT itu gitu. Ibaratnya
itu adalah hal yang mustahil gitu, hal yang mustahil gitu ya. Karena apa? Perusahaan ini udah TBK. PT Siloam International Hospital TBK. Jadi perusahaan ini sebenarnya kalau saya lihat dari sebenarnya saya udah tahu lama perusahaan ini di bawah naungan PT Lipo Karawaci. Jadi kayak perusahaan ini membuka semacam unit bisnis dalam hospital gitu ya. Karena memang banyak teman saya yang kerja di sana gitu, dokter ya. Atau saudara saya mungkin ada yang kerja di sana. Saya kurang tahu persis, tapi saya pernah dengar itu. Nah, teman-teman, sebenarnya pernyataan ini adalah pernyataan yang menyesatkan bagi masyarakat awam gitu ya, karena memang sebaik-baiknya orang yang memang memberikan pelajaran gitu ya, jangan kayak gitu caranya gitu. Perusahaan ini perusahaan TBK, memang kita bisa membeli gitu perusahaan kalau misalkan itu udah dibuka kembali. Ini saham bukan saham online ya tentu ya, ini saham yang bisa kita beli secara offline gitu ya. Itu memang kadang-kadang perusahaan ini membuka investasi baru, menjual saham baru gitu ya. Di sana biasanya ada penyesuaian di sana dan itu bisa. Nah, cuma bagaimana cara mewujudkannya dan bagaimana Isu Mansur bisa membeli rumah sakit itu? Enggak, kalau misalkan lisensinya aja mungkin bisa bikin rumah sakitnya bisa, tapi kalau membeli rumah sakitnya PT-nya itu mustahil. Karena apa saya katakan mustahil? Karena ini di bawah naungan perusahaan yang memang sudah sangat kuat. Keduanya, ini perusahaan TBK, nggak mungkin orang begitu saja masuk membeli karena di sana ada saham banyak orang gitu loh intinya. Jadi lucu gitu loh kalau misalnya Isu Mansur nanti gitu ya, begitulah. Nah, tapi yang jadi masalah seperti itu saya tadi katakan bahwasanya ini menyesatkan gitu. Kalau misalkan Anda bukan kapasitasnya di sana menjelaskan, ya nggak usah kayak gitu caranya. Ya menjelaskan bahwasanya ini perusahaan TPK, kita bisa beli di sana. Ya termasuk Isu Mansur berinvestasi di MNC Capital gitu loh. Kalau melihat historinya gitu ya, bahwasanya dia bisa. Cuma itu perusahaan TPK. Jadi saham terbukanya bisa dibeli gitu, tapi bukan pemilik ya teman-teman ya. Walaupun ada dominasi misalkan 5% saham publiknya gitu, 5% aja gitu ya, sama mungkin perusahaan ini juga membuka investasi besar seperti itu ya untuk 5%-nya aja gitu. Jadi apakah 5% pemilik? Ya enggak, karena yang bisa dikatakan pemilik itu ya 50+1 gitu. Nah, mustahil nggak? Mustahil kalau misalkan itu nggak dijual secara langsung gitu, itu mustahil gitu loh teman-teman. Jadi ya omongan Isu Mansur kadang-kadang aneh kayak gitu loh maksudnya. Oke, sampai di sini teman-teman. Ini pembelajarannya. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya ngelindur sampai ke sana, jadi hati-hati karena itu biasanya modus ya. Sampai sini jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.